Nah, ini seru banget ini teman-temanku semuanya gitu loh. Semua yang jual bayi pinjol, tolong matanya ke sini semuanya teman-teman gitu loh. Anda yang baru telat bayar, baru jatuh tempo, atau Anda yang belum telat bayar tapi sudah terjerat di pinjol, semuanya di sini merapat dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya keluar sana karena kita mau menjelaskan sesuatu yang sangat penting untuk diri Anda daripada Anda diperbodoh dengan hal-hal yang selama ini beredar di media sosial. Oke, yang mau saya sampaikan ini adalah kabar gembira buat Anda semuanya, tapi tergantung dari sudut mana Anda memahaminya nanti dan seperti apa Anda memahami hal itu, karena versinya akan berbeda-beda. Yang mau saya jelaskan di sini adalah Bapak Mahfud MD melarang membayar pinjol yang sekarang. Senang nggak teman-teman semuanya? Bapak Mahfud MD dulu melarang bayar pinjol sekarang. Ya kan? Senang dong. Saya jelaskan buat teman-teman, saya kasih pencahayaan dulu karena dalam mobil gitu ya kan. Biar lebih terang sedikit teman-teman. Nah, kenapa Bapak Mahfud MD dulu yang saya ambil melarang bayar pinjol sekarang? Ini selalu diambil oleh para konsultan, para joki-joki pinjol. Untuk apa? Untuk memperbodoh dan mengelabui diri Anda. Supaya Anda lebih yakin bahwasannya ini berdasarkan dari pejabat negara. Berdasarkan dari pemerintahan. Apakah hal itu bohong, Bang? Enggak, hal itu tidak bohong. Hal itu adalah yang sebenarnya. Tapi saya mau terangkan dulu jalurnya, alurnya, faktanya yang terjadi sebenarnya. Dan saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk nonton satu cuplikan dari Bapak Mahfud MD dulu yang melarang bayar pinjol sekarang. Oke, silahkan ditonton. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika masih mendapat teror penagihan utang dari pinjol ilegal, masyarakat diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan. Dia menegaskan pinjol ilegal tidak sah sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Pemerintah meminta dengan tegas operasional pinjol ilegal harus segera dihentikan. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, gimana? Teman-teman sudah nonton semuanya gitu loh. Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal dulu tidak usah dibayar. Itu berlaku untuk pinjol sekarang. Wah, kok bisa begitu, Bang? Ya kan? Kok bisa begitu, Bang? Ya kan? Ini kan paling banyak diambil oleh para konsultan, para joki-joki pinjol untuk mengelabui teman-teman semuanya supaya tertarik menggunakan jasa mereka. Video itu yang mereka manfaatkan, video itu yang mereka gunakan. Coba Anda cermati lagi perkataan dari Bapak Mahfud MD. Orang yang sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Kalau masih diteror, lapor ke pihak kepolisian. Ya, karena itu sudah tidak benar, itu menyalahi aturan. Ada Bapak Mahfud MD menyampaikan, Anda yang mau jadi korban. Nah, katanya Anda yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal. Tidak usah bayar, tapi joki diajak kembali Anda untuk menjadi korban baru. Menjadi calon korban yang baru. Ini berbeda jalur, teman-teman. Ya, tujuan dari Bapak Mahfud supaya Anda mendapatkan solusi yang paling tepat bahwasanya pinjol ilegal ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk Anda bayar. Semakin Anda bayar, Anda makin dimiskinkan. Mereka juga tidak resmi ada di Indonesia ini. Tidak diakui dan tidak ada landasan hukum sama sekali. Jadi tidak perlu Anda bayar. Dan diputar balik oleh joki-joki pinjol. Diputar balik apa? Seakan-akan posisinya Bapak Mahfud MD memerintahkan seluruh rakyat Indonesia mengambil di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya, habis itu berhenti bayar. Tidak ada satu kata pun yang terbit seperti itu. Ya,
Yang ada dulu teman-teman, saya bukain dulu. Di awal-awal saya mengedukasi, sekitaran tahun 2018 atau 2019, ada statement dari Bapak Samuel. Yang waktu itu beliau ada di Kominfo. Beliau menyampaikan, pinjamlah di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya, tidak usah dibayar. Itu memang benar ada. 2018. Tapi 2021 Bapak Mahfud MD di bawah naungan Bapak Jokowi pas di dalam suasana COVID hanya menyelamatkan orang yang sudah terlanjur meminjam. Mau tidak mau OJK menyetujui dalam hal ini. Tidak ada satu perintah pun yang menyampaikan untuk meminjam di pinjol sebanyak-banyaknya berhenti bayar. Diputar balik oleh para konsultan. Ya, bahkan dengan terang-terangan mereka mengajak, yaudah kita bantai semuanya, kita ambil semuanya. Oke, saya nggak ada masalah dengan problem itu. Yang menjadi masalah adalah memanfaatkan datamu untuk cuan bagi mereka. Ini bermasalah. Oke, kalau dia hanya mengandalkan data mereka, nggak ada masalah. Silakan pakai data Anda masing-masing. Silakan. Kenapa harus menggunakan data orang lain untuk keuntungan bagi mereka? Ya, kenapa nggak mereka mencoba? Oke, ini hati-hati teman-teman semuanya. Dan habis itu, kenapa judul video ini menyampaikan Bapak Mahfud MD dulu ya melarang bayar pinjol yang sekarang? Kita bagi dua teman-teman. Pinjol sudah terbagi menjadi dua. Oke, yang satu bernama pindar, yang satu bernama pinjol. Pindar adalah yang resmi, yang legal, yang terverifikasi. Ada di bawah naungan OJK. Pinjol adalah yang ilegal. Tidak resmi, tidak terdaftar, tidak ada di bawah naungan OJK. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat statement dari Bapak Mahfud MD dan terlanjur juga meminjam di pinjol tersebut, Anda boleh berhenti bayar. Ya, karena sebutan kata pinjol hanya berlaku untuk yang ilegal. Itu untuk Persis sekarang. Sejak bergantinya nama pinjol menjadi pindar. Makanya kata Bapak Mahfud MD dulu, pinjol sekarang nggak usah dibayar. Ya, bukan pindarnya, tapi pinjolnya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi saya tidak pengen lagi nih, teman-teman semuanya diperbodoh dengan mereka-mereka yang selalu menawarkan backup data. Saya dari awal sudah menyampaikan. Saya tidak setuju kalau mereka disebutkan namanya joki pinjol. Saya lebih setuju mereka saya sebutkan namanya dengan perampok online. Ya, kenapa? Karena memang tujuannya merampok. Sejak awal Anda diberikan narasi-narasi yang sesat dengan dalih ini aman. Ini kita backup. Ini kita amankan. Begitu mereka mendapatkan tujuan mereka, Anda akan ditinggal dengan masalah. Apakah nanti Anda melapor ke pihak pinjolnya itu pihak pinjolnya percaya? Pihak pinjol tidak peduli. Ya, bagi pihak pinjol, data siapa yang muncul di awal, foto siapa yang memverifikasi di awal, itu orang yang meminjam. Terlepas mau Anda bagi ke siapapun, pihak pinjol tidak mau tahu. Otomatis masalah tertinggal pada dirimu teman-teman semua. Ya, ini dipikirkan. Oke, dan saya perhatikan juga, habis Lebaran ini, ya, angka peminjam pinjol itu meningkat drastis. Bahkan, ya, berita yang terbaru, mencapai hutang di pinjol dan paylater mencapai 100 triliun. Berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oke, dan saya berharap setelah dilantiknya bos OJK terbaru, hal-hal seperti ini harus dibenahi. Selain membenahi pinjol ilegal, OJK juga harus membenahi para konsultan-konsultan pinjol yang mana selalu mencomot logo OJK seakan-akan mereka sudah terverifikasi, sudah terdaftar, sudah berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ini menyesatkan. Ya, itu kan sedang rame-ramenya itu. Ya kan, beberapa hari yang lalu sedang rame-ramenya. Ini menyesatkan teman-temanku semuanya. Maka dari itu saya berharap buat otoritas jasa keuangan, karena Anda sudah diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Saya pengen Anda menangkap semua pelaku-pelaku yang telah memalsukan yang katanya izin OJK, sehingga orang-orang percaya. Orang-orang meyakini bahwa Anda mengeluarkan izin untuk konsultan tersebut.
Dan ini korbannya tidak tanggung-tanggung. Ya, apakah para konsultan ini tidak diperbolehkan, Bang Medi? Para konsultan ini kita perbolehkan. Persilahkan, bagus. Mereka memberikan edukasi ini sangat luar biasa. Tapi dengan cara melakukan tipu muslihat, mengajak kamu untuk meminjam kembali dengan tidak dibayar lagi dan dibagi hasilnya, ini yang bermasalah. Kalau hanya sebatas mereka mengedukasi, ya, meminta biaya yang masih tahap dalam wajar, masih dalam kategori yang ya kayak kita mengikuti kelas online, nggak ada masalah. Ya, tapi jasa-jasa yang mereka tawarkan, pertama, 30% sampai 50% dari hutangmu, habis itu datamu diminta atau diajak kembali untuk menjebol pinjol-pinjol ilegal yang lainnya. Apakah ini menyelesaikan masalah? Anda boleh cek. Tidak ada satu solusi pun yang menyampaikan menyelesaikan masalah hutang dengan cara berhutang kembali. Tidak ada, teman-teman. Ya, yang ada kalau Anda pengen menyelesaikan hutang, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, kategori mereka adalah pinjol ilegal atau kategori mereka adalah semi legal. Tapi yang mereka pinjam data Anda adalah kepada pindar-pindar yang resmi. Makanya target mereka itu Anda yang belum jatuh tempo. Oke, Anda yang belum menyatakan telat bayar. Itu adalah target utama mereka. Oke, teman-teman semuanya, mulai sekarang hati-hati teman-teman dengan jasa-jasa yang menawarkan hal-hal seperti itu, bahkan sudah bertaburan di dunia maya. Saya dari dulu sudah menyuarakan. Saya teman-teman, sudah 7 tahun yang lalu ada di YouTube memberikan edukasi. Tapi dalam 3 tahun belakang, kasus ini sangat marak. Penipuan-penipuan ini sangat banyak. Karena mereka tahu ini adalah sumber cuan. Dan mereka tahu Anda yang mengalami telat bayar pinjol adalah orang yang ketakutan, orang yang kecemasan, orang yang dihantui dengan kekhawatiran. Mereka akan berpijak pada ketakutan Anda untuk memanfaatkan Anda. Belum lagi biaya jasa dan belum lagi biaya-biaya yang lain yang mereka minta. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini, sudah mensupport channel Solusi Hutang MB, dan mudah-mudahan dengan sesingkat video yang ada, itu dapat membantu teman-teman semuanya. Nanti yang mau konsultasi dengan saya boleh teman-teman silakan hubungi nomor yang ada di WhatsApp. Insya Allah ini kita tidak akan mengajak Anda dengan hal-hal yang seperti konsultan, dan kita juga tidak akan meminta persenan dari hutang Anda, dan kita menunjukkan bagaimana jalan yang paling tepat untuk keluar dari masalah ini. Terima kasih teman-teman semuanya.